Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di segmen ini. Kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Ada KRAS ini yang sebelumnya dinilai cukup sukses melakukan restrukturisasi utang. Dan apa informasi dari emiten ini, dan berikut informasi selengkapnya. Di mana pemirsa PT Krakatau Steel Persero Tbk atau KRAS mengajukan dana talangan sebesar 200 juta dolar Amerika kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. KRAS berharap dengan dana talangan tersebut dapat merelaksasi pembayaran kepada konsumen sehingga terjadi peningkatan penjualan KRAS sekitar 6 sampai dengan 7%. Dikutip dari keterangan tertulis Kamis 9 Juli 2020, Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk atau KRAS Hilmi Karim mengatakan, pengajuan dana yang masuk ke dalam program pemulihan ekonomi nasional tersebut sebagai langkah untuk menyelamatkan industri baja dari tekanan yang timbul akibat pandemi COVID-19. KRAS berharap dengan dana talangan tersebut dapat merelaksasi pembayaran kepada konsumen sehingga terjadi peningkatan penjualan KRAS sekitar 6-7%. Pasalnya pada triwulan kedua 2020 terjadi penurunan signifikan sampai dengan 60% permintaan dari konsumen daripada kondisi normal. Hal ini menjadi kekhawatiran akan kelangsungan industri hilir dan industri penggunaan baja di Indonesia. Berdasarkan perhitungan, PT Krakatau Steel Persero Tbk atau KRAS membutuhkan dana kurang lebih 200 juta dolar Amerika atau setara 3 triliun rupiah. Besaran angka ini yang diusulkan dalam rapat antara KRAS dan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Sementara mengenai skema dana talangan, KRAS mengusulkan pemerintah melakukan penempatan dana talangan atas nama pemerintah di giro akun. Berbagai sumber, iDaction. Ya, dari informasi fundamental pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham KRAS dalam sepanjang perdagangan hari ini ataupun di sepanjang tahun 2020. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk KRAS di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, untuk KRAS di posisi pembukaan sesi pertama pada pagi tadi pemirsa, ini berada di level 380 dan tampaknya ini merupakan level tertinggi sepanjang perdagangan hari ini. Karena pada pukul 10 untuk harga saham KRAS posisinya mengalami koreksi berada di level 372 dan tekanan terus berlanjut di penutupan sesi pertama berada di level 362. Kemudian di pembukaan sesi kedua untuk KRAS ini berada di level 360. Ini posisinya juga mengalami tekanan atau lebih rendah kalau kita bandingkan dengan posisi penutupan sesi pertama di 11.30 ada di level 362. Sementara pada penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana posisi KRAS ditutup di zona hijau mengalami penguatan di 1,16%, tapi posisinya juga lebih rendah kalau kita bandingkan dengan pembukaan sesi kedua, di mana pada posisi penutupan berada di level 350. Itu secara intraday tradingnya. Kita akan coba lihat juga bagaimana pergerakan saham KRAS di sepanjang tahun 2020. Penguatannya akan terlihat di sini mulai dari Januari sampai dengan posisi perdagangan hari ini pemirsa. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami di 2 Januari. Posisinya berada di level 302 untuk posisi saham KRAS, kemudian di 3 Februari level 300-an ditinggalkan dan berada di level 266, sementara di 2 Maret ini kembali tertekan di 228. Bahkan di 1 April posisi saham KRAS ini sudah berada di level 200-an, tepatnya di 145. Setelah tertekan cukup dalam, saham KRAS mencoba untuk bangkit pemirsa. Di 4 Mei mengalami penguatan di 166. Kemudian di 2 Juni menyentuh ke level 192 dan di 10 Juli ada di 360. Ini posisi pembukaan sesi kedua. Dari grafis yang dapat Anda saksikan juga, kita terlihat sekali pola pergerakan saham KRAS di mana posisi level 145 yang tertekan cukup dalam bangkit dengan mengalami penguatan signifikan kembali ke 360, di mana 360 ini melebihi posisinya pada perdagangan tertinggi sebelumnya di 2 Januari ada di level 302 untuk KRAS. Pola pergerakan saham KRAS di 2020 dengan mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dari pergerakan teknikal, nah pertanyaannya adalah bagaimana valuasi dari saham KRAS sampai sejauh ini. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, langsung saja kita saksikan secara bersama-sama. Ya, ini ada beberapa valuasi dari saham KRAS. Kita akan coba lihat dari earning ratio-nya atau lebih dikenal dengan istilah PER-nya pemirsa, ada di kisaran di 1,43 kali, sementara sales
sales ratio-nya atau PSR-nya ada di 0,43 kali. Sementara PBV-nya atau book value ratio atau PBVR-nya ada di 1,79 kali. Kemudian juga ada cash flow ratio atau PCFR-nya ada di 10,62 kali. Ini valuasi saham PT Krakatau Steel, Persero Tbk atau KRAS, data terakhir yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena di segmen selanjutnya kita akan coba review bagaimana pergerakan saham ataupun pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini.